Udah di on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tabi'il wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Tekan Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang patut kita contoh akhlaknya, yaitu baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh tunduk menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam di muka bumi, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ijma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 30, di hari ke-30 di bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari kedua di bulan November tahun 2024. Dan taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-607 ya. 7 ya. Mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari ketiga bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita doakan semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita, ataupun sahabat kita, ataupun jamaah kita, guru kita, tetangga kita. Semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah.
yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam ataupun di perguruan tinggi Islam. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh, yang solehah, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asrafal kaunu bimtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa bi alil kauni ursun wa sururan qad tajaddan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya Zal Husaini, ya Rasulullah. Marhaban marhaban bika inna bika nasad, marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, ya Muhammad marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun alayya fariidah wa sunnatul lakum al-witru was-siwak wa qiyamul lail. Kata beliau, ada 3 perkara atasku wajib dan sunnah bagi kalian. Jadi yang 3 perkara ini bagi Rasulullah adalah wajib. Artinya beliau tidak pernah meninggalkan yang 3 perkara ini dalam hidupnya sampai beliau wafatnya. Karena bagi beliau yang 3 perkara ini diwajibkan oleh Allah khusus untuk beliau. Sedangkan bagi kita umatnya yang 3 perkara tersebut adalah sunnah. Artinya dikerjakan dapat pahala, dapat keutamaan, dapat fadilah, dapat keuntungan. Tidak dikerjakan rugi walaupun tidak berdosa. Kenapa saya katakan rugi? Karena kita enggak mendapatkan fadilah, enggak mendapatkan keutamaan, enggak mendapatkan keistimewaan, enggak mendapatkan keuntungan yang Allah janjikan dalam 3 perkara tersebut. Walaupun tidak berdosa secara hukum, tapi kita enggak punya keuntungan. Adapun yang 3 perkara tersebut, yang seyogyanya kita pun berusaha untuk mengamalkannya sesuai kemampuan kita masing-masing adalah yang pertama al-witru, sholat witir. Rasulullah selama hidupnya, sepanjang hidupnya sampai beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun hanya 1 rakaat. Kan sholat witir itu aqalluha, sholat witir itu paling sedikitnya rakaatun, 1 rakaat boleh. Kalau umpama kita mengerjakan sholat witirnya 1 rakaat oleh karena waktunya udah mepet ke subuh, kalau umpama 3 rakaat nggak mungkin keburu datang waktu subuh karena bangunnya kesiangan misal. Tapi kalau bangunnya jam 1 insya Allah enggak mepet ke subuh enggak. Kalau 1 rakaat niatnya usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala, atau usolli sunnata witri rokaatan lillahi ta'ala, boleh sama aja. Jadi boleh usolli sunnata rokaatil witri lillahi ta'ala, aku niat sholat sunnah 1 rakaat witir karena Allah ta'ala. Atau boleh usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, aku niat sholat witir 1 rakaat karena Allah ta'ala. Wa adnal kamal, dan ukuran adnal kamal, ukuran rendah tapi sempurna. Adna itu rendah, kamal itu sempurna, maka disebut ukurannya ukuran adnal kamal, sedikit tapi sempurna. Adalah salah surokaatin, 3 rakaat dengan 2 kali salam, dan ini yang dipakai oleh kebanyakan para ulama termasuk oleh Rasulullah. 3 rakaat dengan 2 kali salam. Cara mengerjakannya, pertama kerjakan 2 rakaat dulu dengan niat usolli sunnatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Jadi harus pakai minal. Artinya aku niat sholat witir 2 rakaat, aku niat sholat 2 rakaat bagian dari witir, sebagian dari witir. Kenapa dikatakan sebagian? Karena yang satu laginya nanti, itu supaya nyambung yang ke 1 rakaatnya. Maka pakai min, itu minnya min lil ba'di, min menunjukkan makna sebagian.
Usolli sunatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat 2 rakaat bagian daripada witir. Ahlan wa sahlan. Berarti memang udah nih. Soalnya jauh ini jauh dari sono. Melewati jembatan ini, jembatan San Francisco. Sekarang udah mantep jembatan, udah rata udah. Udah bisa tidur di situ. Lihat udah. Waalaikumsalam. Pak Jib itu deket tadi tuh. Baju sama itu. Nah, apabila yang 2 rakaat witir telah selesai, kita langsung berdiri lagi. Jangan ditunda ngopi dulu. Ntar ngopi gampang. Yang 1 rakaat, niatnya usolli sunnatan rakaatil witri lillahi ta'ala, atau usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Nah, surat yang dibaca dalam sholat witir yang 2 rakaat, rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan baca surah Al-A'la sebanyak 19 ayat. Sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya sampai suhufi Ibrahim wa Musa ayat 16. Nanti di rakaat keduanya setelah Fatihah kita disunahkan baca surah Al-Kafirun 6 ayat. Nah, nanti di witir yang 1 rakaatnya kita disunahkan setelah Fatihah baca 3 surah sekaligus secara tartibul mushaf, secara susunan mushaf, yaitu pertama surah 112 Al-Ikhlas, disambung surah 113 Al-Falaq, disambung surah 114 An-Nas. Beres sholat witir ya kita disunahkan baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanajil Mulki wal Malakut, Subhanajil Izzati wal Azamati wal Qudrati wal Haibati wal Sultani wal Jalali wal Jamali wal Kamal wal Diyai wal Alai wal Kibriyai wal Jabarut. Subhanal Malikil Hayyil Qayyumil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqul huwa badang subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita berdoa dengan doa witir, doa sesudah sholat witir. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas wa nas'aluka khairan katsira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa khusyu'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beres sholat witir. Kata Rasulullah, akhiri sholat malam yang kau kerjakan dengan sholat witir. Artinya sholat witir ini harus diposisikan di terakhir, yang lain di awal gitu.
jangan dibalik. Witir duluan baru tahajud, dibalik itu. Namun cara main panggal mah dibalik dulu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun aksaruha, batas maksimal paling terbanyak dibolehkannya kita untuk melakukan salat witir ihda asarota rakaatan 11 rakaat. 11 rakaat bisa dengan cara 6 kali salam, berarti 2 2 2 2 2 1. Itu. Tapi yang jelas salat sunnah yang dilakukan di malam hari itu dikerjakannya harus 2 rakaat 2 rakaat. Salatul lail masna masna kata Nabi. Salat sunnah di malam hari harus dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jangan 4 rakaat 1 kali salam. Kecuali kalau siang boleh. Salat tasbih 4 rakaat 1 kali salam bisa, boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran paling sedikit 1 rakaat, paling terbanyak 11 rakaat, dan ukuran adnal kamal sedikit tapi sempurna, rendah bilangannya tapi sempurna, dan itu banyak dilakukan oleh para ulama adalah 3 rakaat dalam melaksanakan sholat witir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyamin min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda, muttafaqun alaih. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang selalu ikut Nabi kemana-mana, dan beliau banyak mencatat hadis-hadis Nabi sehingga beliau menjadi perawi hadis. Abu Hurairah ia berkata, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berwasiat kepadaku. Jadi Rasulullah berwasiat secara langsung kepada Abu Hurairah. Wasiatnya 3. Pertama, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Abu Hurairah diwasiati oleh Rasulullah agar Abu Hurairah berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang enggak ada Dzulkifli, enggak ada. Ada di rumahnya. Oh, itu nama orang. Ada di rumahnya Dzulkifli. Nama bulan enggak ada Dzulkifli, Dzulfikar enggak ada. Ada juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, hendaknya engkau berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Kemudian kata beliau, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, maka pasum salah satu asyara wa arba'ata asyara wa khamsata asyara. Berpuasalah engkau di tanggal 13-nya, tanggal 14-nya, tanggal 15-nya. Itu yang disebut ayyamul bid, hari-hari putih. Nah itu, ini pekerjaan Rasulullah yang beliau selalu kerjakan sepanjang tahun seumur hidupnya. Puasa 3 bulan pada setiap hari, tapi bulannya bulan Islam. Jangan bulan Januari, Februari, itu gak masuk, gak nyambung. Bulannya bulan Hijriah, bulan Islam, jangan bulan Januari. Bulan di bulan Islam yang dipakai. Kalau dalam hal ibadah yang dipakai bulan Islam, nggak ada bulan Masehi, nggak ada. Ya, termasuk puasa Ramadan bulan Ramadan, bukan di bulan Januari. Yang kedua, yang diwasiatkan oleh baginda Rasul kepadaku, kata Abu Hurairah, adalah waraqatay duha. Aku, kata Abu Hurairah, diwasiati oleh baginda Rasul, oleh kekasihku, agar aku setiap hari melaksanakan sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat. Itu kalau kata guru saya, itu sholat itu pendaringan. Artinya maksudnya orang yang istiqomah sholat duha dijamin rezekinya nggak bakalan kosong lah, ada wae gitulah. Asal sholatnya kena Allah, jangan kena
Dunia jangan, nggak boleh kita melakukan ibadah kepada Allah ada tendensi yang bersifat duniawi, nggak boleh. Tetap kena Allah, soal itu nanti Allah yang jamin. Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu kebutuhan-kebutuhan kita daripada kita sendiri. Lakukan aja dengan ikhlas karena Allah, nanti juga dengan sendirinya otomatis. Ibarat keran dibuka pasti air mengalir kalau ada airnya. Lagian bikin bak kan diisi air buat apa tuh? Para jamaah itu yang diwasiatkan beliau kepada Abu Hurairah, lakukan sholat duha tiap hari walaupun hanya 2 rakaat. Abdul Akmal adwamuha wa ingqal. Amal yang paling abdul, yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah, dawamnya, mayengnya, langgengnya, istiqomahnya, kontinunya, konsistennya, istimrarnya, komitmennya. Walaupun sholat duhanya 2 rakaat tiap hari, itu jauh lebih baik daripada 1 hari sholat duha dapat 8 rakaat, setelah itu berhenti, nggak sholat duha lagi. Mendingan tiap hari 2 rakaat dilakukan sampai meninggal dunia. Itu yang dicintai oleh Allah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Jika racap meninggal batu, lila-lila jadi legok, gitu kan. Yang ketiga, aku, kata Abu Hurairah, diwasiati oleh Rasulullah an utira qabla an arkuda, agar supaya aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Tapi dalam masalah melaksanakan sholat witir, kita boleh mengikuti sunnah Abu Bakar Siddiq, juga sunnah Umar bin Khattab. Utsman mengikuti sunnah Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali mengikuti sunnah Umar bin Khattab. Dalam hal melaksanakan sholat witir antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab beda waktunya. Kalau Abu Bakar Siddiq, beliau selalu melaksanakan sholat witir, manakala selesai ba'diyah isya beliau langsung witir. Dan malamnya beliau bangun bertahajud, langsung tahajud. Tapi kalau Umar bin Khattab beda. Beliau menangguhkan sholat witirnya tengah malam. Begitu beliau beres sholat ba'diyah isya, beliau udah nggak melakukan sholat sunnah lagi. Nanti pas bangun tengah malam jam 12 atau jam tengah 1 atau jam 1, kalau kata Pak Jepit jam 3 rumah pimpin. Nah, lah pengantin baru jam 3 pimpin mah. Nah, bangun tengah malam, Umar bin Khattab wudu. Setelah wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kemudian beliau, baru melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau bisa mah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, 11 rakaat minimal. Pertama 2 rakaat sholat wudu, beres, langsung berdiri 2 rakaat sholat taubat, beres, berdiri lagi 2 rakaat sholat tahajud, beres, berdiri lagi 2 rakaat sholat tahajud. Nah, baru terakhir ditutup sholat witir 3 rakaat 2 kali salat. Jadi 11 rakaat jumlahnya. Karena Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan 11 rakaat pada setiap malam seumur hidupnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka yajidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Tiadalah Rasulullah menambahkan ataupun mengurangi dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Artinya sepanjang tahun seumur hidupnya beliau setiap malam baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya beliau selalu mengerjakan 11 rakaat. Nah, kita juga boleh begitu. Tadi urutannya 2 rakaat salat wudu, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat, 3 rakaat 11 jumlahnya udah. Boleh, silahkan. Tidak ada larangan. Nah, itu yang ketiga yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jadi ada 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, yaitu tanggal 13, 14, 15 yang disebut ayyamul biyad, hari-hari putih. Itu lakukan sepanjang tahun. Yang kedua, 2 rakaat sholat duha. Sholat duha paling terbanyak boleh 12 rakaat. Ukuran sedang 8.
paling sedikit 2 rakaat. Tapi 2 rakaat dilakukan tiap hari sampai mati jauh lebih baik daripada 1 hari sekaligus 12 rakaat. Kesananya enggak duha lagi, mendingan tiap hari 2 rakaat. Yang ketiga yang diwasiatkan oleh beliau kepada Abu Hurairah adalah sholat witir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan masih dari Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Rokatani bisiwakin afdalu min sab'ina rokatan bi ghairi siwak. Wa da'watun bisirri afdalu min sab'ina da'watan fil alaniyah. Wa shadaqatun bisirri afdalu min sab'ina shadaqatan fil alaniyah." Ini hadis riwayat Imam Ibnu Najjar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis. Beliau selalu ikut Rasulullah kemanapun dan membawa kertas untuk mencatat hadis-hadis Nabi. Kita mah jangan kertas, bawa HP aja direkam. Dulu mah kertas karena HP direkam aja udah. Dapat hadis di dalam HP. Di rumah hafalin, baru ngapalin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, 2 rakaat sholat yang dikerjakan dengan bersiwak. Siwak itu yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menggunakan kayu ud atau kayu arok. Ini kayu ini. Nanti cara megang siwaknya begini atau begini juga. Gini. Dari kanan mulainya. Ini siwak. Ya. Dulu nggak ada pabrik sikat gigi, pakai ini. Sekarang ada sikat gigi, tapi tetap ini jangan dihilangkan, karena ini sunnah Rasul. Jangan mentang-mentang ada sikat gigi odol, sunnah Rasul dibuang. Jangan, pertahankan sunnah Rasul. Lagian kayu siwaknya masih banyak, udah pokok. Lupa dia itu, mau beli berapa karung? Ada. Ya, kalau siwak kayu ini. Kalau pakai sikat gigi, itu berarti nggak nyunah, nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat dengan bersiwak terlebih dahulu, itu nilainya jauh lebih afdol, jauh lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya daripada kita sholat sunnah 70 rakaat. Jadi sholat sunnah dengan bersiwak itu bisa mengalahkan keabdolan 70 rakaat sholat. Luar biasa. Sholatnya cuma 2 rakaat, tapi nilainya lebih baik daripada 70 rakaat. Kenapa? Karena bersiwak dulu. Mau baca Quran bersiwak, mau menerima tamu bersiwak, mau istimta senang-senang sama istri bersiwak. Sunnah itu. Mau makan bersiwak, habis makan bersiwak. Sunnah Rasul itu. Mau zikir bersiwak, mau ngaji bersiwak. Hidupkan sunnah Rasul. Man tamassaka bi sunnati dakhala jannah, kata Siti Aisyah. Barang siapa yang berpegang teguh mempertahankan sunnah Rasul, dakhala jannah, ia dijamin masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dan menghidupkan mengamalkan sunnah Rasul itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man sapa wong ahya kang nguripaken ya sikman sunnati ing sunnah ingsun, pakot ahabani, maka temen-temen wasmika cinta ya sikman ing ingsun, waman lan sapa wong ahabba kang mika cinta ya sikman ni ing ingsun, kana maka ono ya sikman mai ikut tetap sarta ingsun bil jannah, ikut tetap ing dalam sawarga. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang yang siapa yang telah mencintaiku, maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Itu. Kemudian wadakwatun fisirri afdalu min sab'ina dakwatan fil alaniyah. Berdoa secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, artinya kita berdoa tidak diketahui oleh siapapun.
Yang tahu cuma kita sendiri dan Allah, udah. Selainnya nggak ada yang tahu. Nah, berdoa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, afdol itu lebih afdol, lebih utama min sab'ina dakwatan bil alaniyah, daripada berdoa 70 kali berdoa secara terang-terangan diketahui banyak orang. Kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan orang tersebut, itu diijabah doa kita. Dan karena di atas kepala kita ada malaikat yang mengamini doa kita untuk saudara kita. Dan setelah malaikat itu mengamini doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia, lalu malaikat mengatakan doa itu pun untuk kamu, kata malaikat. Jadi kalau kita mendoakan baik kepada orang lain, itu juga kembali kepada kita doa itu. Makanya jangan pernah malas mendoakan baik kepada orang lain. Nah itu. Kemudian yang ketiga, wa sodaqatun fis sirri afdalu min sab'ina sodaqatan fil alaniyah. Sodakoh yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, namanya sodakoh sir. Tangan kanan mengeluarkan sodakoh, tangan kiri tidak mengetahui sodakoh yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Jadi yang tahu hanya Allah dan dirinya. Nah, sodakoh yang kita keluarkan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, sampai-sampai orang yang kita beri sodakoh, dia tidak mengetahui siapa yang telah memberi dirinya sodakoh, padahal kita, tapi dia nggak tahu. Nah, itu jauh lebih afdol nilainya, lebih utama daripada 70 kali sodakoh secara terang-terangan, diketahui banyak orang, apalagi diumumkan, apalagi ada harapan ingin dipuji, udah ria, hilang pahala sodakohnya. Kalau dalam hati mengharapkan pujian dari sedekah yang kita keluarkan, awas, itu ria, awas. Orang yang ibadahnya ria itu sebenarnya sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Syiriknya syirik kecil, syirik asghar. Gitu. Jadi dia orang yang ibadahnya ria itu nggak akan diterima oleh Allah. Jangankan dibalas dengan pahala, diterima pun tidak. Bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah mengharamkan sorga kepada siapapun yang ibadahnya ria. Maka kita berlindung kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah dari sifat ria. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, Innallaha ta'ala harramal jannata ala kulli mura'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan sorga atas setiap orang yang ibadahnya ria. Dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia agar dipuji gitu. Dia melakukan kebaikan tapi mengharapkan pujian dari manusia. Yang diharapkan pujian dari manusia bukan pahala dari Allah. Itu kan rugi kita. Memang yang ngasih pahala manusia apa? Allah. Ya kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah, boleh. Enggak ria, karena memang Allah menjanjikan pahala. Tapi yang lebih bagus udah titik, lillahi ta'ala udah titik dah. Soal pahala serah sama Allah, lebih tahu lah. Allah menjanjikan pahala. Nah itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang kedua adalah bahwa 2 rakaat sholat yang dilakukan dengan bersiwak terlebih dahulu, semata-mata niat mengamalkan menghidupkan sunnah Rasul, itu nilainya jauh lebih afdol daripada 70 rakaat sholat yang kita lakukan tanpa bersiwak. Dan kalau kita mendawamkan siwak, menghidupkan sunnah Rasul, selalu bersiwak ketika mau beribadah, maka di saat dicabut nyawanya oleh Allah akan diringankan. Tetap kerasa sakit tapi enggak sakit banget gitu. Itu salah satu di antara fadilah bersiwak, keutamaan bersiwak. Lihat keterangannya di dalam kitab Tanqihul Qaul juga ada. Kemudian kesimpulan yang keduanya adalah berdoa secara rahasia. Ini masih kesimpulan yang kedua ya. Berdoa secara rahasia tidak diketahui oleh orang lain, itu nilainya jauh lebih afdol daripada 70 kali berdoa di depan orang banyak. Artinya diketahui orang banyak lah. Makanya berdoa yang paling afdol tengah malam sendirian, nggak ada yang tahu. Bahkan istri kita sendiri ada nggak tahu. Anak-anak kita sendiri ada nggak tahu, mereka lagi tidur, kita berdoa sendirian, itu yang afdol.
Tapi kalau bisa bangunkan istrinya untuk tahajud. Ya. Kemudian masih kesimpulan kedua nih, bahwa sedekah yang dilakukan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi itu nilainya jauh lebih afdal daripada 70 kali sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Walaupun sedekah secara terang-terangan di depan orang banyak, diketahui oleh orang banyak, itu dibolehkan oleh agama. Yang penting jangan ria. Kalau kita mau sedekah di depan orang banyak, tujuannya memberikan stimulus, memberikan rangsangan, memberikan contoh agar orang lain pun mau bersedekah seperti kita. Jadi itu namanya ngajak sedekah, tapi bukan dengan ucapan, langsung dengan praktek, dengan contoh langsung. Itu. Baik, yang terakhir, secara singkat saya akan membaca keterangan dalam kitab ini yang isinya tentang keistimewaan, keutamaan, keuntungan fadilah salat malam, salat tahajud. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, ani Nabi alaihi salatu wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, man shalla fil laili, barang siapa yang mengerjakan salat di malam hari, maksudnya dari mulai jam 12 ke sana. Ya, ini yang dimaksud salat di malam hari dalam hadis adalah maksudnya dari jam 12 ke sana ya, salat malam qiyamul lail. Wa asana salata, dan ia menyempurnakan salatnya atau memperbagus, mempercantik salatnya. Akramahullah taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kepadanya bintis ati asya'a, dengan 9 perkara. Khamsatun, yang 5 perkara, fid dunya, oleh Allah akan diberikan di dunia. Wa arba'atun, dan yang 4 perkara, fil akhirati, oleh Allah akan diberikan di akhirat. Al khamsatul lati fid dunya, bermula yang 5 perkara yang akan diberikan di dunia. Pertama, yahfazuhullahu minal afat, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari berbagai macam bencana, mara bahaya, malapetaka, penyakit. Dia orang yang suka tahajud, insya Allah oleh Allah akan disehatkan. Kemudian wa yajharu asarut ta'ah fi wajhi, yang kedua akan nampak, terlihat asarut ta'ah, bekas ketaatan ibadah kepada Allah nampak di wajahnya, kelihatan. Kemudian wa yuhibbu qulubu ibadi sholihin, hatinya hamba-hamba Allah yang soleh akan mencintai dia. Seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, mereka akan cinta kepada orang yang suka tahajud. Jadi nanti ketahuan sama orang soleh, kita suka tahajud apa tarak, ketahuan sama orang soleh, ketahuan dari pancaran mukanya nanti ketahuan. Kemudian wayantiku lisanu bil hikmah, wayantiku lisanu bil hikmah, orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan lisannya dapat berbicara dengan penuh hikmah. Jadi setiap ucapannya itu mengandung hikmah, mengandung mutiara. Jadi yang keluar mutiara yang berharga. Jadi kalau kita ngomong harus seperti mutiara yang berharga, jangan seperti tai kambing berak tuh, muruti itu tai kambing itu. Jadi ngomong segitu banyaknya nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya, nggak ada ilmunya. Gitu. Itu kayak tai kambing muruluk tuh. Kemudian wa yaj'alu hakiman ayyarjukuhul fikha. Yang kelima, orang yang tukang tahajud oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan orang yang bijak, orang yang penuh hikmah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya rezeki berupa paham dalam agama. Nanti oleh Allah akan dikasih ilmu laduni itu. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Jadi dia mendapatkan ilmu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa arba'atul lati fil akhirati, 4 perkara keutamaan tahajud yang akan diberikan oleh Allah kepadanya nanti di akhirat. Yang pertama, yuhsaru minal qabri abyadul wajhi. Nanti di hari kiamat ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, oleh Allah akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan abyadul wajhi, wajahnya putih, bersih, berseri-seri, memancarkan cahaya. Itu tukang tahajud itu.
Nanti beda ketahuan. Nanti di hari kiamat mana tukang tahajud, mana yang nggak pernah tahajud ketika di dunia, nanti beda di hari kiamat, dibedakan oleh Allah. Nah, ada sekelompok manusia wajahnya putih, bersih, bercahaya. Oh, itu berarti tukang tahajud ketika di dunia. Nah, ada sekelompok manusia itu wajahnya pada di dunia putih bersih, tapi di hari kiamat dibagikan daripada hitam muram, hitam legam. Nah, itu yang sungguhnya kesialan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yuyassiru alaihi hisab. Oleh Allah akan dimudahkan, diringankan, dientengkan penghisaban amalnya. Enggak dipersulit oleh Allah. Dimudahkan, dientengkan, diringankan penghisaban amalnya. Oleh Allah akan dimudahkan. Sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Kemudian yang ketiga, wa yamuru asyrati kal barqil khatib. Ia akan melintas, akan meniti di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat yang melintang di atas kobaran api neraka menuju surga. Ia akan melintas kal barqil khatib, akan melintas secepat kilat, langsung nyampe ke surga. Sementara yang lain mah berjatuhan ke neraka. Nah, ini nanti orang tukang tadi akan dikasih keistimewaan seperti itu nanti hari kiamat. Kemudian yang keempat, wa yuqta kitabuhu biyamini yaumil qiyamah. Ia akan menerima kitab amalnya di tangan kanannya. Siapapun yang ketika di hari kiamat menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, itu min ahlil khair, min ahli jannah, itu golongan ahli surga. Kalau menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kiri atau dengan punggung, itu min ahli syarr, min ahli nar, itu golongan ahli keburukan, golongan ahli neraka. Demikian tadi kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan hati kita oleh Allah selalu diikhlaskan, benar-benar ikhlas murni karena Allah, mencari ridha Allah dalam segala amal kebaikan, dalam segala amal soleh, dalam segala amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini. Benar-benar hati kita diikhlaskan oleh Allah semata-mata mengharap ridho Allah, dan tidak ada harapan yang lainnya kecuali libtiqa'il mardatillah. Kita hanya mengharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan, kapanpun kita berdoa, pasti oleh Allah akan diijabah karena kita sudah berada dalam keridhaan Allah. Demikian, akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa amin nabi
aspek kehidupan kami. Wa ja'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.